Sesawi Kur Yesus channelnya renungan harian, inspirasi kehidupan dan portal Medeman Kristiani. Damai sejahtera bersamamu. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus dimanapun Anda berada, beroleh sukacita, berkat yang melimpah serta perlindungan dari Tuhan, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Sahabatku, pada kesempatan ini pekan Prapaskah yang pertama, sahabatku, pada hari Selasa, kita akan bersama-sama dengarkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 6 ayat 7 sampai dengan 15. Mari sahabatku, kita siapkan hati dan pikiran kita supaya dengan hikmat sukacita kita boleh dan mau terima firman Tuhan, sahabatku. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Karena itu, berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni juga kamu. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, bertobat bukan hanya berarti mengubah hidup kita, tetapi juga mengubah fokus perhatian kita, yaitu dari segala yang mengandalkan kekuatan kita sendiri menjadi percaya dan mengandalkan kuasa firman Allah, sahabatku. Dengan merenungkan dan mengunyah firman, maka firman ini akan meresapi kita, menyuburkan niat baik kita, menghasilkan buah yang berlimpah, sahabatku. Sungguh, firman inilah yang sungguh menghidupkan dan menumbuhkan kita. Sahabatku, karya Allah juga mengharapkan andil kita, yaitu menjadi tanah yang subur untuk benih sabdanya, sahabatku. Meskipun Allah sudah mengenal kebutuhan kita, tapi Dia tetap meminta kita untuk melayangkan permohonan doa kepadanya, sahabatku. Sungguh meskipun Allah selalu siap untuk memberikan pengampunan, tetapi Dia tetap meminta kita untuk menyiapkan hati kita untuk menerima pengampunan, yaitu dengan mengampuni kesalahan orang lain, sahabatku. Sungguh sahabatku, pengampunan yang kita berikan membuat hati kita terbuka dan siap menerima pengampunan Allah, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, jika kita tidak mau mengampuni, maka hati kita tertutup dan tidak mampu menerima pengampunan dari Allah, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Sahabatku, sungguh firman Tuhan pada kesempatan ini menguatkan kita, meneguhkan iman kita, sahabatku. Di mana sungguh kita diminta Tuhan untuk berani mengampuni sesama kita yang berbuat salah kepada kita. Disitulah hati kita, pikiran kita sungguh terbuka, mendekatkan diri kepada Bapa, sahabatku. Maka pertanyaannya, sahabatku, beranikah kita mengampuni?
Dan siapkah sebesar apapun salah orang kepada kita, beranikah kita mengampuni? Sahabatku, sebagai refleksi, kita juga pernah berbuat salah kepada orang lain. Maka pantas dan seyogyaknya kita juga berani mengampuni, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku, mari kita tutup renungan singkat ini dan mohon berkat dari Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, teguhkanlah iman kami pada kuasa-Mu untuk mengubah kami, dan mantapkanlah hati kami untuk menerima pengampunan-Mu ya Tuhan. Ajarilah kami untuk mengampuni, ajarilah kami untuk berbelas kasih pada sesama. Pakailah hidup kami ya Tuhan menjadi sarana firman-Mu yang hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat. Biarlah yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan terjadi seturut kehendak-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, terima kasih banyak sahabatku, kita sudah bersama-sama dengarkan firman Tuhan dan renungkan bersama. Sahabatku, mari sahabatku, dengan siap hati, dengan terbuka, kita berani mengampuni sesama kita. Mari sahabatku, karena sebagai refleksinya, kita juga pernah melakukan salah kepada orang lain tentunya sahabatku. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita, banyak orang disembuhkan sahabatku. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam Tuhan memberkati.